Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofa Sofiana, kelas 11 MIPA 3, nomor absen 31. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang jaringan pada tumbuhan dan organ pada tumbuhan. Jaringan pada tumbuhan. Tumbuhan merupakan organisme multiseluler yang terdiri atas sel-sel yang memiliki bentuk-bentuk susunan dan fungsi sama. Akan membentuk suatu jaringan-jaringan tertentu. Berdasarkan aktivitas pembelahan sel, 1. Jaringan pada tumbuhan terbagi menjadi 2. 1. Jaringan meristem. Jaringan meristem adalah jaringan pada tumbuhan berwujud sekumpulan sel-sel puncak yang aktif melakukan pembelahan sel. 2. Jaringan permanen. Jaringan permanen adalah jaringan hasil pembelahan sel meristem primer dan sekunder yang sudah berdiferensiasi. Jaringan permanen sifatnya non-meristematik atau tidak aktif membelah. Jaringan meristem dikelompokkan menjadi 2, meristem primer dan sekunder. A. Meristem primer. Meristem primer adalah jaringan meristem pada tumbuhan dewasa yang sel-selnya masih aktif membelah. Tumbuhan ini menyebabkan pertumbuhan vertikal yang menyebabkan perpanjangan batang dan akar. B. Meristem sekunder. Meristem sekunder adalah jaringan yang berasal dari sel-sel dewasa yang berubah sifatnya menjadi sel-sel mesematik. Contohnya adalah kambium dan kambium gabus. Jaringan meristem terbagi menjadi 3, yaitu meristem apikal, interkalar, lateral. 1. Meristem apikal. Meristem apikal adalah jaringan yang terdapat ujung batang dan ujung akar. 2. Meristem interkalar adalah jaringan yang terdapat jaringan dewasa yang telah berdiferensiasi. 3. Meristem lateral adalah yang letaknya sejajar dengan organ tampak yang dijumpainya. Organ pada tumbuhan. Organ merupakan kumpulan beberapa jaringan yang memiliki tujuan atau peranan dalam tubuh terdiri atas 1. Akar. A. Tudung akar terdapat pada ujung akar, berfungsi melindungi promeristem serta membantu akar ke dalam tanah. B. Epidermis di dekat ujung akar berkembang menjadi rumput-rumput akar berfungsi untuk absorpsi. C. Korteks tersusun atas sel-sel parenkim. D. Endodermis terdiri satu sel yang berkembang dari korteks yang berdiferensiasi. E. Stek atau silinder pusat, bagian tengah akar yang terdiri atas parisikel, berkas pembuluh, dan parenkim. 2. Batang memiliki 3 bagian. 1. Epidermis terdiri atas satu lapis sel yang tersusun rapat tanpa ruang antar sel. 2. Korteks tersusun dari parenkim, kolenkim, dan skelenkim yang berupa serabut klereid dan idioblar. 3. Stek terletak dalam epidermis terdiri atas perikambium, parenkim, berkas pengangkut. 3. Bagian daun. 1. Epidermis terdapat di permukaan atas dan bawah. 2. Mesofil terdapat di antara epidermis atas dan bawah. 3. Jaringan pengangkut berupa tulang daun. 4. Jaringan penguat berupa kolenkim dan skelenkim. 5. Jaringan sekretori berupa kelenjar. 4. Bagian bunga. Bunga merupakan alat reproduksi seksual tumbuhan. 1. Kelopak dan mahkota. Kelopak dan mahkota mempunyai struktur yang sama. 2. Benang sari terdiri atas tangkai jari dan kepala sari. 3. Putik. Putik terdiri atas orarium, stilus, dan sigma. 5. Bagian buah. 1. Buah kering, contohnya kedelai. 2. Buah kering tidak pecah, contohnya padi, jagung. 3. Buah berdaging, contohnya jeruk dan mentimun. 6. Bagian biji. A. Dikotil. 1. Akar tidak memiliki parenkim sentral, memiliki kambium, xilem, dan floem teratur. 2. Pada batang-batang korteks dan stele jelas terdapat kambium. 3. Memiliki jaringan parenkim pada sisi atas daun. B. Monokotil. 1. Akar memiliki parenkim sentral, tidak memiliki kambium, xilem, dan floem bertipe radial. 2. Pada batang batas antara korteks dan stele kurang jelas, tidak berkambium. 3. Daun tidak memiliki jaringan parenkim palsade.